Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di apa namanya hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah ini kelihatannya kalau hari terakhir semangat setelah ini selesai gitu Bapak Ibu ya. Iya, tapi apa namanya lagi-lagi saya juga mengingatkan terkait satu hal bahwa apa yang Bapak Ibu sudah peroleh selama seminggu ini ternyata di minggu depan memang sudah harus didatangi oleh tim visitasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa namanya barusan ini tadi mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bocorannya ini tadi saya lupa nggak saya mute sehingga mungkin pembicaraan juga sudah tersampaikan ke Bapak Ibu semuanya bahwa tim visitor akan datang mulai hari Selasa Insya Allah Ibu Bapak nggih. Jadi Bapak Ibu punya waktu untuk untuk apa mempersiapkan kalau yang Sabtu libur ya dipersiapkan di rumah untuk hari Seninnya bisa action gitu ya. Tapi kalau kiranya hari Sabtu masuk berarti nggih monggo sama-sama dipersiapkan dengan Bapak Ibu kepala madrasah untuk mempersiapkan eh, apa namanya untuk pengimbasan ya, untuk pengimbasan pada kawan-kawan yang ada di madrasah. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Eh, jadi apa namanya? Bapak Ibu insya Allah sudah ini ya. Kalau saya lihat dan tadi rekam jejak di apa namanya di LMS sudah lumayan ya, sudah lumayan banyak sih. Tapi ada beberapa yang masih kosong ya, masih ada beberapa yang masih kosong. Mohon maaf Bapak Ibu. Seperti yang sudah di WA-kan di WA grup ya oleh Bu Rizky bahwa Bu Rizky selalu mengingatkan pada panjenengan semuanya untuk segera menyelesaikan RTL-nya ya karena poin RTL di situ lumayan ya lumayan besar sehingga masih ada beberapa yang kosong gitu sesegera mungkin Bapak Ibu nggih. Baik. Eh, untuk sesi pertama di hari terakhir ini dari 1 jam 2 jam sebenarnya ya. Jadi 2 jam ini langsung nanti bagaimana peer teaching ya. Peer teaching yang akan kita lakukan selama 2 jam ini. Ada rambu-rambu ya Bapak Ibu sebenarnya yang harus kita tepati gitu ya, yang harus kita laksanakan terkait dengan peer teaching ini. Nah, kalau di LMS ya Bapak Ibu, di LMS itu kan judulnya peer teaching RTL ya Bapak Ibu nggih. Peer teaching RTL judulnya seperti itu di LMS. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali LMS-nya. Di sana judulnya adalah selama 2 jam ini peer teaching apa namanya RTL diseminasi. Nah, em, RTL yang sudah Bapak Ibu susun ya, yang sudah diupload di LMS itu sebagian insya Allah sudah memang memang apa yang disampaikan ketika di RTL kemarin seperti itu Bapak Ibu nggih. Sama sudah Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang diminta oleh instruktur nggih. Sudah sesuai itu memang seperti itu. Namun untuk RTA diseminasi ini, Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan bahwa ini nanti tidak hanya RTL terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatu apa namanya terkait hal-hal apa namanya eh, yang tidak bersentuhan dengan siswa. Artinya apa? RTL ini nanti juga mencakup ya cakupannya nanti tidak hanya RTL ketika Bapak Ibu mempersiapkan apakah Bapak Ibu apa namanya melakukan koordinasi dengan kepala madrasah
apakah Bapak Ibu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait atau dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini selebihnya nanti Bapak Ibu juga harus mempersiapkan apa namanya RTL diseminasi terkait dengan literasi integrasi. Ya, terkait dengan literasi integrasi. Nah, di petunjuk awal itu memang literasinya ada literasi integrasi Bapak Ibu. Ya, RTL-nya begitu. Seperti nanti coba saya munculkan nanti di slide. Jadi saya coba selama kurang lebih 1 jam ini, mungkin mungkin nggak sampai 1 jam nanti, saya akan buka apa namanya bagaimana modulnya ya, bagaimana modul yang harus saya sampaikan untuk kegiatan peer teaching ini, gitu sehingga Bapak Ibu nanti memang harus dilaksanakan secara keseluruhan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena em, yang akan menjadi tagihan, ya, yang akan menjadi tagihan tim visitasi nanti itu saya coba apa namanya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan kegiatan supervisi Bapak Ibu nggih. Kegiatan supervisi Ibu Bapak Kepala Madrasah. Saya ulang ya. Kegiatan supervisi Ibu Bapak Kepala Madrasah terhadap Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Nah, ini lembarannya Bapak Ibu mohon untuk disiapkan. Tentunya mungkin di setiap madrasah itu berbeda. Ya, di setiap madrasah punya lembaran visitasi, bukti visitasi kepala madrasah terhadap Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas pada saat pembelajaran. Itu yang pertama. Ya, jadi kegiatan visitasi kepala madrasah kepada Bapak Ibu pengajar ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Visitasi atau supervisi ya. Jadi itu hampir mirip lah sebenarnya ya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin Bapak Ibu belum sempat ini ya, belum sempat menyusun. Oke. Tapi saya coba ingin konfirmasinya kepada panjenengan semuanya Bapak Ibu. Eh, ini nanti salah salah yang nomor 2 yang akan ditagih oleh visitor. Ini visitor AKMI saya maksudkan, itu adalah RPP Bapak Ibu ya. Ya, RPP-nya terserah lah Bapak Ibu seperti apa, apakah yang 1 lembar atau yang lain, tetapi RPP nanti itu berkaitan dengan literasi integrasi. Nah, ini apakah kemarin sudah dibuat Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya. Apakah mulai dari kemarin di hari Rabu atau hari Selasa itu Bapak Ibu sudah mulai menyusun RPP literasi integrasi Bapak Ibu? Kalau RPP kayaknya belum, Pak. Belum ya Pak Agus ya. Belum. Nah, ini mohon juga dipersiapkan nanti akan menjadi tagihan menjadi tagihan oleh tim visitor Pak Agus ya. Jadi apa namanya saya sampaikan di awal ini biar nanti ya dipersiapkanlah Pak Agus barangkali sampelnya ya dan Pak Agus dan teman-teman ya namanya ini ya biasa kan jadi apa namanya dipersiapkan berapa sampel 3 atau 5 sampel ini loh RPP integrasinya kayak gitu misal ya Pak Agus dan teman-teman gitu. Jadi dipersiapkan. Oke. Pak, Iya, berarti monggo. pemilihan kelasnya kelas 5 Eh, atau terserah? Lebih bagus, Bu, sebenarnya begitu. Lebih bagus kepada kelas yang nantinya itu akan menjalani apa namanya asesmen itu, Bu, ya, Bu Anika ya. Jadi kan jalani asesmen Iya. kelas 5 kan, Bu, ya. Iya. Oke. Jadi kalau bisa begitu. Dan misalkan dari kawan-kawan yang ada di sini itu ternyata mungkin di satu madrasah itu, ini kan satu madrasah dua personel, nggih. Jadi misalkan sama-sama tidak mengajar kelas 5, katakan begitu, Iya. nah, maka nanti diusahakan
diusahakan RPP-nya yang dimunculkan itu ya RPP yang kelas 5. Kalau bisa seperti itu. Apakah Bapak Ibu apa namanya berkolaborasi dengan guru kelas 5 atau seperti apa? Toh nanti tim visitor datangnya kan juga paling yang dipanggil ya Bapak Ibu dengan pengajar kelas 5 atau seperti itu. Bisa jadi Bu. Berarti nanti yang misal dilihat proses pengajaran itu yang melakukan BIMTEK hari ini apa boleh kolaborasi dengan guru kelas 5? Maksudnya Yang yang dinilai, Pak. oke, yang wajib wajib kayak apa ya Bu ya, yang ini ya, yang memang menjadi sasaran itu sebenarnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu berdua di satu madrasah itu, karena yang mengikuti BIMTEK ini tindak lanjut AKMI kan panjenengan gitu loh. Nah, kalau Ya. toh memang harus kerjasama kolaborasi dengan kawan yang lain itu malah lebih bagus. Artinya pengimbasan Bapak Ibu Oh, nah, secara oke. tidak langsung kan. Jadi yang saya Ya. maksudkan dengan pengimbasan itu bukannya Bapak Ibu ya apa namanya Bapak Ibu nggak harus sih sebenarnya apa namanya pasang apa ada banner di depan kemudian menjelaskan kepada kawan-kawan yang lain di sebuah forum BIMTEK itu ya nggak cukup lah Bu saya kira ya wong waktunya cuman segini mepetnya nggih. Jadi kalau Selasa itu tim visitor sudah datang mulai berdatangan udah hari Selasa itu Ibu. Itu sudah mulai datang ke madrasah panjenengan kan. Ya ini kan sangat nggak mungkin lah kalau kalau dibuat seperti itu gitu. Kalau bisa pengimbasannya itu diam-diam dulu nggak apa-apa gitu loh. Artinya semasa temen ini bisa ibu tarik, bisa ibu ajak kerjasama dengan cepat itu aja yang dikondisikan itu Bapak Ibu. Nah, jadi gitu Bu Anika ya. Jadi apa kalau bisa secepatnya. Jadi hari hari ini kan terakhir nggih. Jadi nanti Oke. setelah hari ini Bapak Ibu segera segera merapat ya, segera merapat ke apa ke madrasah. Monggo komunikasinya dengan modal seperti apa. Jadi nanti tetap apa namanya kalau bisa Senin itu udah fix Bu, sudah siap dokumen-dokumennya yang mau diperiksa gitu. Nggih. Iya, Pak. Oke, Bu Anika dari MI mana, Bu? MI Karanganyar, Trenggalek. Oh, MI Al-Huda. oh gitu. Bu Anika. Tapi terkait dengan ini, saya yakin kawan-kawan yang di sini, ini ketika tim visitor nanti, tim visitor datang, insya Allah kan tidak ada kan ya yang mengeluh artinya jaringan sulit atau seperti apa kan tidak ada. Tulungagung Trenggalek kan oke-oke aja kan, tidak ada bermasalah dengan jaringan, gitu. Jadi saya harapkan nanti ketika ketika tim visitor datang, Bapak Ibu apa namanya kendala ya kendala terkait dengan pelatihan ini saya kira nggak lah kalau menyebut ini kita terlempar, kita nggak bisa ngikuti secara penuh. Saya kira tidak lah karena memang masalah jaringan itu nggak ada gitu loh ya Ya. untuk di daerah kita itu. Baik, itu terus kemudian Bapak Ibu tolong dipersiapkan rapot akminya nggih. Jadi minta ke minta ke operator nggih, minta ke operator untuk diprintkan. Ya, untuk diprintkan rapot adminnya. Nah, kalau bisa minimal Bapak Ibu ini pegang. Bapak Ibu yang peserta di sini tuh pegang semua rapot adminnya. Nah, sebelum kedatangan tim visitor, ya setidaknya dibaca-baca dulu lah Bapak Ibu. Seperti kemarin juga pernah sih saya jelaskan, sudah pernah saya jelaskan sedikit cara pembacaan rapot AKMI itu seperti apa gitu. Kemudian rekomendasi siswa, rekomendasi madrasah apa yang harus dibenahi kan ya, apa yang harus dibenahi dari hasil rapot AKMI itu. Dan gini Bapak Ibu, eh, mohon maaf saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Terutama yang di madrasah swasta, nggih, terutama yang di madrasah swasta. Apakah yang di negeri nggak begini? Mungkin nggak jauh beda karena ini kan dominasi dari kawan-kawan swasta, nggih, kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan rekomendasi yang diberikan apa rekomendasi yang diberikan terhadap
hasil AKMI kepada madrasah. Bapak Ibu nanti tolong Bapak Ibu cermati satu satu hal saja Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak malah menyusahkan Bapak Ibu. Ya, terkait dengan ini. Apakah apa yang direkomendasikan kepada madrasah itu ada poin yang mengatakan bahwa kegiatan MGMP, nah gitu ya, yang sekarang itu ada KKG ya, KKG MGMP di Pokja itu atau kelompok kerja itu, apakah di situ ada tulisan itu ya, perlu peningkatan apa namanya kegiatan KKG garis miring MGMP atau MGMP Mapel gitu. Coba Bapak Ibu nanti bersani di sana gitu ya. Nah, kalau itu nanti apa namanya Bapak Ibu itu kiranya ada rekomendasi untuk itu di rapot AKMI-nya, Bapak Ibu tolong persiapkan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan apa namanya KKG atau MGMP ya. KKG atau MGMP atau pokjanya itu. Nah, sehingga nanti ya foto lah Bu, misal ya Bapak Ibu misalkan ada foto, kemudian ada apa namanya ada pernah mengikuti kegiatan MGMP atau sertifikat atau apa. Nah, Ibu Bapak persiapkan dalam bentuk fotokopian atau apa di apa namanya dipersiapkan untuk diperlihatkan lah pada tim visitor besok gitu. Karena apa? Yang yang mudah dilakukan itu Bapak Ibu. Yang ada bukti fisiknya kan yang kegiatan KKGM GMP di kelompok kerja Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, jadi itu terkait dengan raport AKMI. Nah, sehingga apa namanya em, apa indikator capaian untuk kegiatan peningkatan apa yang direkomendasikan di raport AKMI itu ada di madrasah Bapak Ibu gitu. Oke, saya kira itu tiga hal Bapak Ibu yang secara garis besar panjenengan harus siapkan mulai hari Senin besok ya, hari Senin minggu depan. Oke, jadi untuk tim visitor sudah mempersiapkan apa namanya kunjungan ke madrasah Bapak Ibu. Ini tadi sudah koordinasi dengan kita. Mohon untuk serius ya ini karena memang apa namanya Bapak Ibu terpilih ya. Karena Bapak Ibu terpilih untuk mewakili madrasah apa namanya dalam rangka kegiatan AKMI ini gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya mulai untuk penjelasan peer teaching-nya, Bapak Ibu, monggo. Pak, mohon maaf tadi saya terlambat masuk Nggih, Mbak. roomnya. Untuk yang Hmm. pertama, yang perlu disiapkan apa, Pak? Yang pertama tadi Oke, sampai baik. RPP masuknya. Oh gitu. Yang pertama Iya. itu apa bukti fisik atau lembar supervisi Bapak Ibu yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap apa Bapak Ibu guru terutama Bapak Ibu yang untuk kelas 5 ya berarti ya untuk kegiatan AKMI itu. Tapi Iya. kalau memang belum ada segera dipersiapkan lembar-lembarnya Bu ya, lembaran supervisinya ya nanti diisilah itu. Biasanya kan disuruh ngisi temennya gitu ya nanti tanda tangan kepala madrasah gitu biasa jadi ya yang penting bukti visinya ada tapi ada pergerakan lah Bapak Ibu ya ada pergerakan untuk memenuhi apa namanya checklist yang mungkin nanti apa akan ditanyakan oleh visitor itu Bu Heni ya yaitu lembar Iya, supervisi terima yang kasih, nomor Pak. satu tadi monggo yang lain Bapak Ibu. Ah, Monggo Pak Agus. mohon maaf, Bapak. Ya, terkait mohon diulangi lagi terkait apa namanya tadi MGMP atau KKG tadi, Pak. Bagaimana itu Oke, maksudnya, Pak? nggih, siap Pak. Apakah harus macam nggih, monggo. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Agus. Saya nangkep apa yang Pak Agus maksudkan. Jadi tadi kan itu saya sampaikan eh, karena mensikapi, nggih. Karena mensikapi terhadap
rekomendasi yang diberikan di rapot AKMI. Nggih. Jadi di rapot AKMI itu ada rekomendasi untuk siswa dan rekomendasi untuk madrasah. Ada dua nggih rapot AKMI menika. Jadi kayak yang Bapak Ibu ketika ini visitor datang nantinya, sebelum visitor datang sih sebenarnya ya, setelah ini nanti Bapak Ibu kan minta print out ya dari operator nggih, dari operator. Coba Bapak Ibu bersani di sana ya dibaca itu rekomendasi yang diberikan untuk madrasah itu apa ya dari hasil AKMI itu. Kalau di bagian bawah itu nanti muncul rekomendasi untuk madrasah, ada bacaan kira-kira berapa baris itu ya di situ, Bapak Ibu bersani. Seandainya ada di situ kalimat perlu peningkatan apa namanya kegiatan MGMP garis miring KKG atau di Pokja gitu, di kelompok kerja, itu Bapak Ibu berarti em, bukti fisiknya apa yang Bapak Ibu sudah punyai untuk melaksanakan kegiatan MGMP di madrasah Bapak Ibu. Mungkin tingkat kabupaten, ya mungkin tingkat lokal, ya di intern juga boleh Bapak Ibu dipersiapkan dokumennya. Misalkan foto, foto kegiatan MGMP, kemudian ada bukti kehadiran atau absen kegiatan MGMP, terus kemudian mungkin ada jadwal acara kegiatan MGMP gitu. Pak Agus, guru kelas atau mapel Pak Agus? Mapel, Pak. Oh mapel. Mapel apa Pak Agus? Mapel fikih agama. Oh agama. Nah berarti eh, Iya. selama ini sudah pernah ada MGMP Pak Agus ya di Madrasah Ibtidaiyah ya? Iya, KKG kalau di madrasah itu, Pak. Iya betul KKG. Tapi sudah pernah ikut ya Pak Agus ya? Iya, Pak. Pernah. Iya, nah itu Pak Agus mungkin ada sertifikat ya, ada sertifikat. Kemudian ada jadwal kegiatan KKG kan. Kemudian ada foto Iya. kan Pak Agus ya, ada foto. Nah, Iya. foto-foto itu dikumpulkan. Nah, ini adalah bukti apa namanya keikutsertaan kita, panjenengan dan teman-teman untuk merealisasikan rekomendasi yang diberikan oleh rapot AKMI. Nah, itu salah satunya. Gitu kira-kira Pak Agus. Bisa bisa Iya, bisa membantu untuk pemahaman kita, bisa nggih Pak Agus nggih? iya, sudah, Pak. Oke. Paham, sakit. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus. Monggo yang lain. Pak, mohon maaf, ini hanya sekedar informasi mungkin ya Pak. Kemarin Nggih. itu saya sudah di WA sama instruktur visitasinya Mm-mm. untuk MI Karanggandu pelaksananya di hari Kamis. Mm-mm. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, beberapa poin itu mungkin ada tambahannya ini Pak. Mm-mm. Ya, silakan Ibu. Menyiapkan Monef Sarpres yang menunjang kegiatan literasi seperti itu. Monef ya. Ya, Oke. dari Bapaknya, bilangnya Oh, seperti itu. ini Bapak yang dari Blitar ya Bu ya, berarti ya. Namanya Sulhan Jauhari. Oh iya betul. Bapak Sulhan Jauhari. Oke Pak Sulhan ya betul yang dari Blitar. Jadi apa namanya eh, apa yang menjadi permintaan permintaan visitor apalagi sudah menghubungi secara secara personal ya Bapak Ibu ya dipersilahkan jadi apa yang diminta itu. Nah kira-kira bukti bukti fisiknya sudah siap atau mungkin ada kendala Ibu terkait dengan itu bukti fisik Sarpras ya Bu ya, kesarprasan ya. Iya, Mm-mm. Jadi kalau kalau Kasar. terkait dengan kegiatan literasi, barangkali seperti yang dipunyai oleh Min 2 ya, barangkali yang punyai oleh Min 2 Tulungagung itu ada pojok baca gitu ya, apa gitu. Atau mungkin kalau kalau di madrasah Ibu sudah basisnya basisnya digital barangkali di madrasah Ibu, apakah sudah mengarah ke sana, Bu? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Oke. Nggak apa-apa. Yang bisa dilakukan aja, Bu. Ini yang Oke. nah, yang Ya, tidak usah
apa namanya ya, intinya tidak usah mengada-adakan dengan mungkin dana dadakan yang begitu besar gitu ya, sehingga yang penting keberlanjutannya ini dimulai dari yang kecil gitu, dimulai dari yang kecil aja sebisa mungkin dipenuhi tagihannya itu gitu. Sudah ada Bu di madrasah Ibu terkait dengan apa sarprasnya itu, sarpras untuk penunjang kegiatan literasinya. Kalau seperti perpustakaan ada, untuk Hmm. pojok baca di setiap kelas ada, Pak. Oke, ya. Ya, tinggal tinggal nunjukkan Bu ya nanti ya, ditunjukkan Iya, aja gitu. tinggal mempersiapkan. Iya, dan dibenahi dikit-dikit ya Bu ya. Iya, Ya, ya, oke, iya Pak. alhamdulillah. Ya, ya, bagus Bu. Ya, nggak apa-apa gitu. Ada lagi mungkin poin yang belum saya di antara 3 poin utama yang tadi Bu. Oke, belum Udah ya. itu saja Pak. Oke, itu aja. Masih ada 2 menit, monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menyampaikan. Saya mulai nanti untuk ininya penjelasan peer teaching dan jam 8.30. Monggo Bapak Ibu, silakan. Bapak, mohon maaf ini sedikit ramai, soalnya saya ada kegiatan. Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Silakan Bu Asmil, silakan. Bapak, ketika kan kemarin saya juga mendapatkan notif dari tim Vitasi, Mm. apa itu Pak? Itu, Visitasi atau tim visitor ya Bu, atau visitor Bu ya. Silakan mohon Bu maaf Asmil. Bapak, kemudian nanti setelah Bapak Ibu visitor datang itu apakah kita Agak keputus-putus Bu Asmil. Iya, keputus Bu Asmil suaranya. apakah Bapak, ya, Keputus Bu. mohon maaf Bapak, Iya, ya, silakan. apakah nanti ketika tim visitor itu datang, kita sebagai peserta BIMTEK AKMI ini pas waktu itu juga untuk melakukan ini desinfeksi. Eh, sudah Bu Asmil? Halo? Oke. Ini yang putus-putus di suara saya atau di Bu Asmil juga, mohon konfirmasinya Pak. Bapak Ibu. Apakah di Bapak Ibu juga Yang putus? putus-putus punyanya Bu Asmil. Oh, Bu Asmil ya. Siarannya putus-putus. Oke, nggih. Terima kasih. Mungkin Bu Asmil bisa bisa apa namanya menyimak dan mendengarkan teman-teman juga. Kalau nggak salah tangkap saya begini maksudnya yang dimaksud oleh Bu Asmil. Ketika tim visitor nanti datang, apakah itu apa namanya pas kegiatan diseminasi atau seperti apa gitu ya, atau seperti apa? Jadi tim visitor nanti datang itu malah setelah setelah kegiatan diseminasi Bapak Ibu. Jadi diseminasi itu harapannya dilakukan ya di hari Senin besok itu sampai sebelum kedatangan visitor. Jadi begitu. Sehingga bukti-bukti fisiknya itu sudah Bapak Ibu pegang semuanya ya. Jadi semuanya sudah ada di meja gitu untuk ditunjukkan pada pada visitor. Nah, kalau toh memang visitor nanti kepingin keliling, lihat-lihat, Bapak Ibu antarkan. Biasa kan Bapak Ibu ya. Ya kalau visitor kan ya memang tugasnya keliling. Nah gitu ya, memang tugasnya keliling lihat-lihat ya gitu. Nggak apa-apa, santai saja Bapak Ibu. Itu Bu Asmi kira-kira yang penting Bu Asmi sudah melakukan pengimbasan. Sekali lagi pengimbasan itu tidak karena waktunya itu relatif mepet. Bu Asmil pengimbasannya tidak harus formal kayak gini ya Bu ya, tidak usah. Artinya dibisiki saja, dibisiki aja. Jadi bisik-bisik kepada temannya yang bisa diajak koordinasi dengan cepat, dan buat itu Bapak Ibu ya, dan sat-sat buat dan selesai dokumennya muncul apa kalau ada visitor tinggal ngeliatin gitu aja Bapak Ibu. Itu Bu Asmil kira-kira. Mungkin kalau kalau saya keputus pemahaman apa mungkin maksudnya begitu kah Bu Asmil?
Ya, baik. Saya kira cukup terkait dengan pendahuluannya. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Oke. Bentar. Hmm, ini. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan sampai di situ untuk materinya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak, sudah. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan sekilas saja untuk peer teaching diseminasi karena judulnya memang peer teaching diseminasi. Oke ya. Nggak usah. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peserta pelatihan maksud saya, yaitu Bapak Ibu semuanya, dapat memiliki gambaran tentang proses diseminasi. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika saya di awal tadi sudah menjelaskan, sudah menyinggung terkait dengan kegiatan Bapak Ibu untuk menyambut tim visitor, ya, diseminasi itu idealnya, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sampaikan idealnya, nggih. Idealnya dilakukan secara formal, idealnya. Nah, dilakukan secara formal, ya kemudian ada peserta dibuka oleh kepala madrasah, barangkali perlu ada ketua KKM dan yang lain-lainnya, nggih. Dari ada ketua KKG, sorry ya, ada ketua KKG, ada sambutan, nah seperti itu. Itu idealnya. Ya ada jajannya, mohon maaf ya, ada jajannya, ada meja, ada ruangan, kayak gitu, itu idealnya. Namun Bapak Ibu, ketika memang sudah Bapak Ibu sudah Bapak Ibu terima informasi dari visitor bahwa beliaunya akan segera datang di tanggal yang sudah ditentukan. Jika memang tidak mungkin dilaksanakan secara formal, maka Bapak Ibu cukup melakukan pengimbasan secara apa ada ya Bu ya, pengimbasan secara visi itu kan nggak ada ya, pengimbasan pengimbasan cara pelan-pelan kepada personal masing-masing Bapak Ibu. Ini bisa ditempuh karena waktunya relatif mepet. Itu bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya untuk nomor 1 ya. Jadi terkait dengan proses diseminasi. Kalau Bapak Ibu membuat RTL yang sudah dikumpulkan di Bu Rizky, ya, kumpulkan di Bu Rizky. Saya juga sudah sedikit melihat hasilnya. Intinya Bapak Ibu sudah paham, ya. Intinya Bapak Ibu sudah paham terkait dengan RTL pelaksanaan diseminasi dalam tanda kutip RTL pelaksanaan diseminasi di lapangan. Nah, itu. Yang kedua adalah peserta wajib mempraktekkan RTL yang telah disusun. Ya, berarti RTL yang telah disusun itu seperti yang Bapak Ibu kumpulkan kan ya. Bapak Ibu sudah ngumpulkan di aplikasi LMS, yaitu ya disampaikan setelah nanti saya melaksanakan tugas saya untuk memberikan gambaran terkait dengan materi ini gitu. Baik, yang ketiga adalah peserta dapat memitigasi pelaksanaan diseminasi. Oke ya, mitigasi itu terkait salah satunya dengan persiapan yang relatif singkat ini Bapak Ibu apa yang harus dilakukan. Nah, syarat prasnya kayak apa, terus kemudian perlengkapan-perlengkapannya yang harus disiapkan bagaimana, ya gitu Bapak Ibu ya, untuk memitigasi. Baik. Eh, Pertama, untuk peserta ini nanti tolong dicermati Bapak Ibu. Peserta melakukan peer teaching menggunakan RTL yang telah disusun. Ya, ini mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Apakah RTL yang sudah disusun itu, mohon maaf, masih sebatas RTL yang dikumpulkan di LMS, diupload di LMS gitu Bapak Ibu. Iya. Iya, Iya, ya. Pak, sama. Oh, ngaten. Berarti kayak
memilih satu apa ya, kalau di modul itu kan satu UP ya kalau untuk pembelajaran. Misalkan satu permasalahan gitu ya, mengangkat satu permasalahan, satu materi lah boleh gitu ya, satu materi kemudian nanti disusun seperti apa yang pernah kemarin saya sampaikan itu loh ya, apa CK-nya. CK berapa, kemudian deskripsi CK-nya, terus kemudian di sebelah kiri ada kompetensi masing-masing CK, dia dia apa ada di apa jenenge ada di konten dan konteks yang mana gitu. Belum ya Ibu ya, belum belum menentukan itu ya Ibu Bapak ya. Belum, Bapak. Belum ya. Belum. Oke, oke. Hmm. Tetapi Belum, Bapak. heeh, tapi yang kemarin Bapak Ibu kumpulkan ke saya di form itu ya. Nah, yang ada di bawahnya Q1, Q2 sampai Q11 itu kan ada semacam rancangan ya. Apakah itu semua maksud saya? Apakah semua Bapak Ibu sudah seperti yang diminta itu? Mohon maaf ya, sebagian dari hasil yang Bapak Ibu kumpulkan di form tadi sudah saya lihat Bapak Ibu. Eh, Kebanyakan Bapak Ibu masih menjawab hanya Q-nya aja ya, Q1, Q2 itu dijawab gitu. Dan jawabnya itu singkat-singkat banget, singkat gitu ya. Nah, di pembelajaran literasi integrasi itu kan ada tugas untuk memilih salah satu topik kan Bapak Ibu ya, salah satu topik yang kemudian diterjemahkan mana ini literasinya gitu, mana literasi numerasinya, mana literasi sainsnya dan selanjutnya begitu. Di sana ada, ya ada, dan sudah ada yang mengumpulkan begitu miliknya siapa ya. Siapa itu? Sudah ada yang mengumpulkan begitu. Nah, nanti apa namanya kita kita acak saja Bapak Ibu untuk 1 jam ke depan itu mana yang bagian presentasi apa topik, mana yang bagian presentasi RTL gitu ya. Nah, disiapkan aja Bapak Ibu. Nih, kemudian masing-masing peserta melaksanakan peer teaching sesuai waktu yang telah ditentukan. 10 menit lah Bapak Ibu cukup saya kira ini. Terus kemudian pada saat salah satu peserta mempraktekkan diseminasi, yaitu Bapak Ibu terpilih, peserta lain berperan sebagai peserta diseminasi. Gitu. Jadi salah satu mendiseminasikan ya seolah-olah peserta yang lain itu seolah-olah peserta pelatihan ini menjadi peserta diseminasi. Kayak gitu, biasalah gitu Bapak Ibu ya. Peserta peer teaching berpenampilan sopan, rapi, dan formal. Oke, ini sudah disampaikan di overview dulu. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksudkan. Oke. Jadi format pengamatan pelaksanaan peer teaching-nya ini. Nah, ini untuk kegiatan awal biasa. Kalau Bapak Ibu kan udah terbiasa nggih jadi guru ini kegiatan awal ini sudah ndak asing lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang kegiatan inti ini penguasaan materi diseminasi berbasis literasi. Ya, berbasis literasi. Monggo kalau memang Bapak Ibu di sini karena ketentuannya berbasis literasi saja, boleh memilih ya, atau dipadukan juga nggak apa-apa. Boleh literasi integrasi, boleh literasi sains, boleh literasi numerasi, sosbud maupun literasi membaca. Jadi seperti itu. Terus bagaimana penerapan dan lain-lainnya sampai nanti kita berikan poin apa namanya penilaian 1 sampai 4. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Ini kemudian runtutannya begini. Runtutannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, dipersiapkan. Oke. eh oke. Selesai itu aja yang mungkin rambu-rambu yang harus Bapak Ibu pahami di peer teaching kali ini. Jadi setiap detik waktu kita ini adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu ya. Kesempatan baru untuk melakukan sebuah perubahan. Ya. Jadi Bapak Ibu intinya dipersiapkan untuk selalu
kuat ya, selalu kuat untuk menghadapi di setiap perubahan yang ada. Gitu. Itu aja Bapak Ibu untuk saya menyampaikan pendahuluan terkait dengan peer teaching. Sudah siapkah Bapak Ibu? Siap, nggih? Nah, oke. Peserta, iya, yang belum hadir 4 ya ini. Berarti ya. Saya ini untuk pemateri, apakah Pak Yus, apakah sudah hadir? Bu Rizky, apakah sudah hadir? Pak Hamdani, Assalamualaikum Ibu Bapak, Pak Hamdani, Bu Rizky, Pak Yus. Oke, oke, berarti saya sendirian di sini ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini ada ini ya Bu ya, ada 2 nanti. Sebenarnya begini, yang pertama kan RTL ya. Yang dipresentasikan adalah RTL yang Bapak Ibu sudah susun, yang sudah Bapak Ibu upload itu. Kalau yang ditampilkan itu kan Bapak Ibu tinggal baca kan, iya kan, tinggal baca aja selesai. Berarti itu kan nggak presentasi, cuman cuman baca gitu ya. Oh enggak kan, ya itu berarti ya cuman baca aja. Ya rata-rata Bapak Ibu sudah sesuai kok yang RTL ini ya. Nah, saya sudah baca banyak pekerjaan Bapak Ibu yang di RTL kumpulkan itu yang sudah dipandu oleh Bu Rizky kan, sudah dipandu itu rata-rata ya sudah seperti itu yang dilakukan koordinasi dengan kepala madrasah, menyiapkan ini itu menyusun menyusun strategi dan yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah benar semua. Sudah sesuai karena kan Bapak Ibu didampingi kan untuk penyusunan RTL-nya. Nah, kalau itu saya kira nggak usah lah Bu. Nggak usah presentasi ya. Masa baca kan nggak usah aja gitu ya. Baik. Kemudian memilih salah satu materi ajar ya, materi ajar atau topik lah Bapak Ibu ya, memilih salah satu materi ajar atau topik yang sesuai dengan jenjang Bapak Ibu. Disarankan kelas 5, disarankan kelas 5, oke. Karena yang akan terlibat di AKMI itu kan adik-adik kelas 5 kan untuk pesertanya kan. Itu. Terus kemudian eh, memilih materi pelatihan. Nah, ini juga peer teaching-nya juga harus di ini, misalkan Bapak Ibu, materi pelatihan itu kan kemarin ada mulai dari apa Bapak Ibu? Mulai dari ini ya, apa moderasi keberagaman nggih. Moderasi keberagaman, terus kemudian ada wawasan apa? Ada overview ya kan? Ada ada AKMI sebagai diagnostik siswa madrasah, kemudian ada literasi numerasi, sosbud, membaca, sains, integrasi, kan gitu ya. Itu materi-materinya. Nah, itu juga boleh diperticingkan. Nah, memilih salah satu materi pelatihan itu juga apa namanya kalau kalau kemarin pas zamannya saya di angkatan pertama itu apa namanya banyak yang memilih yang ini, memilih materi pelatihan karena mereka juga belum siap ternyata kalau harus presentasi memilih salah satu topik di ini gitu Bu. Jadi ceritanya kayak gitu. Baik. Saya tawarkan Ibu Bapak ini jam 8.46 ya, jam 8.46 eh saya saya coba konfirmasi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah masih perlu untuk apa namanya peer teaching terkait RTL yang Bapak Ibu kumpulkan? Monggo coba ditanggapi. Yang RTL seperti di LMS itu loh Bapak Ibu, apakah itu harus dipresentasikan? Monggo, silahkan. Bu Heni barangkali mau ini, silahkan. Kalau menurut saya tidak perlu Pak, karena hampir semua mungkin Bapak Ibu guru juga sama. Iya, contohan juga Bu ya. Kurang lebihnya seperti itu, iya. Karena Iya, kita juga keterbatasan dengan penulisan itu Pak yang maksimal 2000 karakter itu. Jadi tidak bisa iya. menuangkan
apa yang ada di dalam Hmm, RTL ngoten. iya, iya, iya. Lagian Bapak Ibu juga sudah pada bentuk grup WA sendiri-sendiri ya. Ada yang kelompok ini gitu ya. Nah itu kan, ayo wes Iya. segera selesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Saya nanti yang upload gitu ya. Oke, iya, iya, iya. Ber- Ada yang lain? Kalau Bu Heni nggak usah aja lah karena itu udah jelas kok ya, udah jelas begitu. Monggo satu lagi tanggapan, minta eh, silakan Bapak atau Ibu, monggo. Bu Anika atau Bu Desi, silakan atau Bapak atau Bu Asmil atau eh, Pak Ahmad Saiful Ansor, monggo silakan. Diemnya berarti setuju ya berarti ya. Ya, Pak, setuju. Nggak usah Oh, nggak usah ya Bu. dipresentasikan. Ya, oke, baik. Ya, oke, nggak usah kalau yang itu. Nah, kalau begitu Ibu Bapak pilih yang mana di antara tiga opsi yang saya sampaikan tadi? Pilih yang mana? Berarti kalau yang pertama itu enggak, pertama itu kan yang RTL kan, RTL kan enggak, Terus yang kedua itu memilih salah satu apa namanya materi ajar, topik materi ajar yang ada di kelas 5 untuk dibuat apa namanya seperti yang kemarin itu apa masuk apa literasi misalnya literasi sains ini ada di CK berapa kompetensinya apa ya gitu ini malah lebih susah ya Bu ya kayaknya ya Ya, kayaknya kalau gitu. itu, Pak, butuh Eh, waktu Iya, lama. Pak. butuh Juga waktu ya belum dipersiapkan kalau itu. dan belum dipersiapkan kalau memilih materi pelatihan berarti ini sudah siap semua ya di antara sekian bahan materi pelatihan itu kan sudah Bapak Ibu ikuti semua kan. Nah, seandainya seperti ini ya, seandainya ibu atau bapak ini basisnya adalah bahasa gitu ya, bahasa misalnya gitu. Berarti kemungkinan ibu atau bapak nanti kan yang dipilih adalah wawasan literasi membaca, ya kan? Mungkin nah, penjelasan tentang wawasan literasi membaca itu seperti apa? Karena kan ini juga terkait dengan apa namanya, apa yang bapak ibu tangkap selama mengikuti pelatihan ini, gitu Bapak Ibu. Oke, apakah perlu waktu untuk menyiapkan ini? Oke, baik. Eh, Silakan barangkali ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Ini saya bagi saja menjadi dua kelompok besar, nggih. Dua kelompok besar. Monggo Bapak Ibu em, mempersiapkan ini apa namanya? Dua yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah memilih materi ajar terserah Bapak Ibu untuk dikaitkan dengan apa namanya CK yang sudah dijelaskan kemarin dan juga masuk literasi apa begitu. Kemudian yang kedua adalah memilih materi pelatihan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh. Nah, ini nanti saya bagi menjadi dua kelompok di mana masing-masing kelompok itu menunjuk salah satu perwakilan, salah dua sih ya, salah dua. Salah dua perwakilan, yang satu itu mengerjakan dan mempresentasikan dari pemilihan bahan ajar ya atau topik yang disesuaikan dengan literasi-literasi yang ada. Yang kedua adalah mempresentasikan materi pelatihan. Gitu. Nggak usah rayaan ya Bapak Ibu ya. Aku tak milih materi pelatihan. Nanti milih materi pelatihan semua itu karena yang sudah ada, yang sudah apa namanya tersedia itu gitu ya, yang sudah tersedia itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya bagi menjadi dua breakout room. Mohon maaf, Bapak bertanya, untuk nanti tugasnya materi penelitian itu hanya satu materi saja atau bagaimana? Iya Bu Hani, satu aja nggih dipilih itu. Dipilih materi yang paling heboh itu ya nanti yang kira-kira Bapak Ibu bisa ber
apa namanya ya bisa menyampaikan dengan bagus dipilih yang mana sesuai dengan background pendidikan Bapak Ibu boleh Bapak gitu. Nggih, sampun nggih, siap nggih. Oke, baik saya bagi Bapak Ibu. Waktunya ini nanti jam 9.15 ya Bapak Ibu ya berarti ini jam 8.52 jam 9.15 kita mulai. Oke, 9.15 kita mulai untuk presentasi Bapak Ibu semuanya. Oke. Saya buat 2 breakout room. Oke. Segera gabung ya Bapak Ibu ya. Jam 9.15 tepat ya nanti kembali ke main room nggih. Jangan sampai ada yang ketiduran di ruang kelompok nggih. Nanti ketiduran di ruang kelompok ketinggalan teman-temannya nggih. Jadi tepat jam 9.15. Silakan Bapak Ibu gabung. Silakan Bu Anika belum gabung, Bu Anis belum gabung, Pak Miftahun Ibu ya, Ibu Miftahun Nuril belum gabung. Oke. Bu Makrifatun belum gabung kelompok. Oke, Bu Miftahun Nuril belum gabung. Bu Makrifatun, Bu Makrifatun. Halo Bu Makrifah, Bu Miftahun Nuril, Bu Anis, kenapa keluar lagi Bu Anis? Sudah masuk kelompok? Monggo gabung lagi Bu Anis. Halo Bu Anis, ada Bu Anis, Bu Makrifah, Bu Anis, Bu Makrifah, monggo silahkan gabung roomnya. Oke, mungkin ditinggal. Assalamualaikum Pak Yusmati. Salam, Pak Nah, Li. ketemu lagi Pak Yus. Sehat Pak Yus ya? Alhamdulillah, Pak Li. Oke, oke. Lancar selama kegiatan kemarin lancar semua Pak Yus ya? Eh, Gimana ya? Oh, Karena baru kali ini kan. oh gitu. Eh, tapi kira-kira menurut hemat saya lancar lah. Oh, lancar ya Pak ya. Terus Pak Gimana yang kemarin itu Pak Li, masalah apa presentasi dan umpan balik, Mm-mm. peserta ini tidak ada yang mau menampilkan desain pembelajarannya, Mm-mm. uh, skenario pembelajarannya. Hingga mereka minta diskusi aja bagaimana eh, penerapan skenario pembelajaran di madrasah masing-masing. Itu Hmm. saja kemarin Bali. Ada yang mau menampilkan apanya tugasnya. Oke. Oke. Kemarin mereka pada diam semuanya Pak Li. Saya minta berkelompok minimal satu kelompok. Saya bilang kan untuk menampilkan eh, kerja kelompoknya. Iya. Ada yang mau. Oh gitu Lalu ya Pak Yus ya. waktu tetap berjalan, Hmm. saya bilang gimana kalau kita diskusi saja bagaimana skenario pembelajaran di madrasah masing-masing. Hmm. Semua mereka hampir semua menyahut, kamu apa setuju gitu. Hmm.
Lalu berdiskusilah kami bagaimana namanya di Min 2 gimana penyerapan pembelajarannya di Min 4 dan di madrasah lain. Mm-mm. Nah, itu kemarin yang agak kendala, Pak Di. Oh gitu ya Pak ya. Mereka pasif semua, seolah mereka nggak mau untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Oh nggak mau presentasi ya Pak Yus ya berarti ya. Ya, Iya 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 iya. Oke. kalau yang hari apa, yang hari di materi wawasan literasi membaca, alhamdulillah mereka banyak yang respon. Oke oke oke. Iya 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 iya. Tapi kemarin ketika berdiskusi memang banyak yang respon juga, Pak Ali. Memang Hmm. menampilkan kerja kelompok ini mereka nggak siap kayaknya. Oh oke 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 oke. Iya Hmm. iya 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 Pak Yus berarti memang ini ya memang apa ya beragam ya Pak Yus ya ini teman-teman kan Ya, juga apa kebanyakan mungkin belum familiar juga satu hal memang juga ya. harus banyak hal yang belum mereka persiapkan ya. Mohon maaf Bu Dwi, Bu Dwi Yuli. Halo Bu Dwi. Halo Bu Dwi. Oh, masih pasang. Kan? Oh Ya, iya. ya Bapak. Bu Dwi belum masuk ke apa? Ke breakout room Bu Dwi. Belum Pak. Ini tadi saya apa itu Zoom dengan teman, tapi Heeh. teman sudah masuk di join join apa nih kau Di 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 Zoom di ruang-ruang ini ya Bu ya. Oke. satu. Ibu Ibu masuk ke ruang berapa? Pinginnya? Belum, Nah, eh, belum Pak. oh ini teman-teman kan sudah masuk ke ruang ruang breakout semua kan? Nah, Ibu kepingin di ruang 1 atau ruang 2? Satu. Oh, 1. Baik. Tak masukkan ya, segera ya, Bu ya. Sampun, Bu. Nggih, Silakan. nggih, Pak. Silakan, udah. Oke. Iya, Pak Yud. Sebentar. Bu Yuli, sudah ada di ruang saya. Oh, sudah. Oke. Ya. Rata-rata memang begitu, Pak Yus. Apa ya? Itu saya juga heran ya, Pak Yus. Ya, itu kan rata-rata anak-anak muda sebenarnya itu. Anak-anak muda ya, Ya, itu. Tapi ya laki-laki mungkin apa ya mereka itu rata-rata berada di zona nyamannya masing-masing itu loh Pak Yul sehingga kalau betul ada itu. perubahan itu juga agak agak Ya. itu Nggih. Ini nanti jam 10 disambung Pak Yus ya materinya Di jadwal ya, Pak Li. ya oke oke Cuma oke ini apa nih kira-kira arahan untuk yang eh, masalah umpan balik arteri ini, Pak? oke oke Apa yang sudah harus dilakukan atau